Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, siang ini kami hadir dengan sebuah kabar penting yang sejak lama ditunggu oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Taspen akhirnya mengeluarkan kepastian terbaru mengenai mekanisme rapel dan arah kenaikan gaji pensiunan tahun 2025. Inilah informasi resmi yang banyak Bapak dan Ibu nantikan dan insya Allah dalam beberapa menit ke depan kami akan menjelaskannya dengan sangat jelas, terstruktur dan lengkap agar tidak ada lagi kebingungan di antara para pensiunan yang selama ini menunggu kabar pastinya. Selama berbulan-bulan, banyak dari Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, kapan sebenarnya rapel dan kenaikan ini dipastikan cair? Setiap membuka berita, informasinya berubah-ubah. Di grup WhatsApp ada yang bilang sudah final, ada yang bilang masih digodok, dan ada pula kabar yang bahkan tidak memiliki sumber. Namun hari ini, per 25 November, Taspen akhirnya menyampaikan penegasan resmi yang menjadi pegangan kuat bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Selanjutnya, mari kita masuk pada rangkuman awal mengenai apa yang sebenarnya disampaikan Taspen. Secara umum, pemerintah saat ini telah menyelesaikan tahap final dari proses verifikasi, perhitungan ulang, serta persiapan anggaran yang berkaitan dengan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025. Ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan informasi yang berdampak langsung pada kehidupan Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Dengan izin Allah, perkembangan ini membawa angin segar dan kejelasan yang sudah lama dinantikan. Berikut ini kami sampaikan penjelasan inti dari pengumuman tersebut. Taspen menegaskan bahwa mekanisme rapel ditetapkan berdasarkan perhitungan kenaikan yang berlaku sejak awal tahun hingga tanggal pembayaran resmi. Pemerintah melakukan sinkronisasi ulang dengan mempertimbangkan beban fiskal, inflasi, dan harmonisasi sistem gaji pokok baru. Karena itu, kebijakan tahun 2025 ini menjadi salah satu pembaruan paling besar dalam struktur pensiun. Kemudian, Taspen juga menyampaikan bahwa proses pembayaran nantinya akan berlangsung bertahap berdasarkan golongan. Ini adalah pengaturan teknis untuk memastikan setiap data benar-benar valid sebelum dana disalurkan. Bagi Bapak dan Ibu yang berada pada golongan dengan verifikasi cepat, insya Allah pembayaran dapat diterima lebih awal. Sementara golongan lain akan menyusul begitu datanya dinyatakan lengkap. Setelah itu mari kita bahas lebih rinci mengenai alur dan langkah-langkah yang dilalui pemerintah sebelum akhirnya memberikan kepastian hari ini. Sistem pembayaran pensiun tidak sesederhana menandatangani dokumen lalu mencairkan dana. Ada rangkaian proses panjang antara kementerian, lembaga, Taspen, dan bank penyalur. Mulai dari pengecekan data, kalkulasi kenaikan, hingga penetapan anggaran yang harus benar-benar sinkron. Ketika Taspen menyampaikan bahwa proses telah masuk tahap akhir, itu berarti seluruh rantai kerja tersebut kini sudah hampir tuntas. Selanjutnya, kita masuk ke aspek teknis yang menjadi dasar penentuan nilai kenaikan. Pemerintah menggunakan beberapa indikator utama: inflasi tahunan, proyeksi pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal negara, serta kebutuhan jangka panjang dana pensiun. Inflasi adalah faktor terbesar karena menentukan daya beli para pensiunan. Namun pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan agar APBN tidak terbebani. Inilah sebabnya penetapan kenaikan memerlukan verifikasi yang sangat ketat. Berikut ini kami sampaikan informasi mengenai kelompok penerima. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kategori, baik pensiun aktif, pensiun janda atau duda, maupun pensiun warisan, memiliki pola hitungan yang berbeda. Selama ini kesalahan sering terjadi karena masih ada data lama yang belum terdigitalisasi. Namun Taspen menyatakan bahwa harmonisasi data kini sudah rampung, sehingga proses penyaluran ke masing-masing kategori dapat berjalan lebih mudah. Kemudian dari sisi pembayaran, Taspen menekankan bahwa bank penyalur tidak dapat memproses dana apapun tanpa perintah resmi dan dokumen lengkap dari pemerintah. Artinya, setiap kabar yang menyebutkan pencairan mendadak atau pembayaran yang sudah dijadwalkan di luar pengumuman resmi sebaiknya tidak dipercaya. Taspen kembali mengingatkan agar para pensiunan tetap mengacu pada sumber yang jelas. Setelah itu, mari kita lihat dampak yang lebih luas. Kenaikan pensiunan tahun 2025 bukan sekadar kebijakan angka, tetapi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sosial. Para pensiunan adalah generasi yang telah membangun pelayanan publik dan keamanan negara. Memberikan kepastian kepada mereka berarti menghargai pengabdian selama puluhan tahun. Selain itu, kenaikan pensiun juga berdampak positif pada ekonomi lokal karena dana tersebut akan dibelanjakan di masyarakat. Berikutnya, kita masuk pada penjelasan mengenai rapel.
Rapel dihitung dari selisih waktu antara tanggal kebijakan mulai berlaku yang mengacu pada tahun berjalan dengan tanggal pencairan yang berdasarkan penetapan resmi pemerintah. Jika kebijakan berlaku sejak Januari namun pencairan dilakukan setelah bulan berjalan, maka selisih tersebut menjadi nilai rapel. Semakin lama jedanya, semakin besar nilai rapel yang diterima. Dan bagi banyak pensiunan, rapel ini sangat berarti karena bisa membantu biaya kesehatan dan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, Taspen juga mengingatkan pentingnya data rekening dan nomor ponsel aktif. Banyak transaksi gagal karena rekening tidak valid atau data belum diperbarui. Karena itu, sebelum pembayaran dimulai, para pensiunan diimbau untuk memastikan bahwa seluruh informasi di Taspen sudah benar. Hal ini akan membuat proses penyaluran berjalan tanpa hambatan. Setelah semua penjelasan tersebut, mari kita masuk ke sinyal pemerintah mengenai besaran kenaikan. Walaupun angka pastinya belum diumumkan secara resmi, pola tahun-tahun sebelumnya dan kondisi ekonomi yang membaik memberikan indikasi bahwa kenaikan tahun 2025 kemungkinan berada pada kisaran yang cukup signifikan. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa kenaikan tahun ini bisa menjadi salah satu yang paling baik, meskipun tentu saja kita tetap menunggu dokumen resmi untuk memastikan. Berikut ini kami sampaikan gambaran umum proses pencairan setelah keputusan resmi diterbitkan. Biasanya, bank penyalur seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan lainnya akan langsung menjalankan instruksi distribusi dalam waktu yang relatif cepat. Pada kondisi normal, proses distribusi hanya memerlukan beberapa hari hingga 2 minggu. Dengan dasar keputusan yang telah disiapkan jauh-jauh hari, pencairan diharapkan berjalan lebih lancar. Pada akhirnya, pemirsa sekalian, pengumuman Taspen per 25 November ini memberikan kepastian yang sangat penting. Setelah berbulan-bulan menunggu, para pensiunan kini memiliki pegangan yang jelas mengenai arah kebijakan, alur pembayaran, dan proses verifikasi yang telah memasuki tahap akhir. Dengan izin Allah, keputusan ini menjadi awal dari kejelasan yang selama ini ditunggu. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak laporan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketenangan hati bagi seluruh pensiunan di tanah air. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan pembaruan resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus hadir membawa kabar yang akurat dan dapat dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.